Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jarudin Al-Anura dengan NIM 0450576634 dari Prodi Sistem Informasi UT Serang. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video praktik tentang transaksi pada database MySQL dan juga basis data distribusi. Oke, yang pertama kita pastikan untuk MySQL kita sudah aktif. Oke, kita langsung aja ke PHP MyAdmin. Nah, untuk praktek yang pertama, kita akan mempraktekkan tentang commit. Nah, kita bisa pastikan terlebih dahulu jenis dari tabel kita sudah InnoDB agar dapat melakukan transaksi. Kemudian kita bisa pilih database kita, database rumah sakit. Nah, praktek pertama ini kita akan menambahkan eh, transaksi tanpa komit, menambahkan data pasien tanpa komit. Kita bisa langsung ke rutin, terus klik rutin, kita bisa beri nama transaksi satu tanpa spasi, kemudian kita tambahkan parameternya. Nah, di sini untuk mempersingkat waktu, saya sudah sediakan terlebih dahulu parameternya. Kemudian di sini tanpa komit kita bisa kirim. Nah, transaksi satu sudah berhasil dibuat. Transaksi satu sudah berhasil dibuat. Sekarang kita coba jalankan atau panggil transaksi satu ini di SQL. Oke, selanjutnya kita bisa jalankan transaksi satu. Nah, di sini untuk transaksi satu, untuk tadi kita menambahkan pasien baru dengan ID 5 sudah tampil di layar. Namun, perlu kita ingat bahwa kita belum menambahkan komit sehingga di data yang baru ini tidak ditambahkan ke tabel. Kita bisa cek kembali di database-nya. Nah, di sini belum ada karena kita belum menambahkan komit. Oke, sekarang kita akan menambahkan komit. Kita bisa uh, buat transaksi baru. Kita beri nama transaksi 2. Nah, kita di sini tambahkan komit. Nah, sekarang kita kirim. Nah, sekarang transaksi 2 sudah ada. Nah, sekarang kita jalankan transaksi 2 ini ke SQL. Kita panggil atau jalankan transaksi 2. Nah, di sini sudah tampil ID 5, nama Jarudin, Jalan Mangga 2, jenis kelamin 1. Sekarang kita cek ke database kita. Nah, sekarang di tabel sudah masuk karena kita sudah menambahkan prosedur commit-nya. Oke, selanjutnya yaitu tentang rollback. Rollback ini digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Kita langsung contohkan aja, kita buat transaksi baru. Kita buat transaksi 3. Nah, di perintah rollback ini kita akan mencoba mengupdate atau mengubah nama dari ID 5. Yang sebelumnya ID 5 adalah dengan nama pasien Jarudin. Pada kesempatan kali ini kita akan coba update atau ubah menjadi nama Tia.
Oke, kita tinggal tambahkan parameter baru. Saya copy aja langsung. Saya udah sediakan parameternya untuk mempercepat video. Nah, di sini kita akan mengubah ID 5 menjadi namanya Tia. Nah, di sini ada perintah rollback, kemudian commit. Nah, kita tinggal simpan. Nah, ini transaksi 3 telah berhasil diubah. Sekarang kita coba jalankan transaksi 3 ini. Kita bisa panggil transaksi 3. Transaksi 3 sudah kita jalankan dan ID 5 ini tetap atas nama Jahrudin karena kita menggunakan uh, perintah rollback tadi itu, sehingga perubahan tidak dilakukan. Nah, selanjutnya kita akan coba modifikasi perintah rollback ini. Kita coba buat transaksi baru. Transaksi 5. Transaksi 4, sorry. Kemudian kita tambahkan parameternya. Nah, di transaksi 4 ini, pertama kita akan menambahkan pasien baru dengan ID 6, nama Fitri, dan alamat Jalan Pisang 1, jenis kelamin 2. Namun di sini kita tambahkan rollback. Nah, kemudian selanjutnya kita menambahkan selanjutnya kita mengupdate ID 5 menjadi nama Tia. Terus kita commit. Sekarang kita go atau kirim. Nah, sekarang transaksi 4 sudah dibuat. Sekarang kita coba jalankan transaksi 4. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa untuk penambahan pasien baru dengan ID 6 atas nama Fitri itu tidak masuk karena kita rollback. Kemudian kita tambah update ID 5 menjadi nama Tia. Dan ini uh, berhasil atau berhasil dijalankan. Kita bisa cek di tabel pasien kita. Nah, sekarang ID 5 sudah atas nama Tia. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan checkpoint. Checkpoint ini merupakan titik terakhir di mana proses disimpan. Oke, sekarang kita akan coba buat uh, rutin baru atau transaksi baru. Sini kita akan buat transaksi 5. Parameternya, nah, untuk parameternya pertama kita akan insert pasien baru dengan ID 6, nama Jahrudin, Jalan Pisang 1, jenis kelamin 1. Kemudian kita save point. Nah, setelah itu kita lanjut masukkan pasien baru dengan ID 7 dengan nama Serpi, Jalan Jeruk 13, dan kelamin 2. Nah, kita rollback ke poin 1, ke save point 1. Jadi kita rollback ke sini. Artinya di sini harusnya kita insert yang ini kita gugurkan. Kemudian kita lanjut insert
ID 8 atas nama Danu, Jalan Melon 3, jenis kelamin 1. Nah, sekarang kita simpan. Maaf, sekarang kita simpan. Nah, transaksi 5 sudah dibuat. Sekarang kita coba jalankan transaksi 5 ini. Oh, transaksi 5. Nah, ini sudah berhasil checkpoint kita di mana ID 6 itu berhasil disimpan, berhasil ditambahkan. Kemudian ID 7 atas nama Serpi kita gugurkan, kemudian kita masukkan atau insert ID 8 dengan nama Danu. Nah, ini sudah berhasil checkpoint. Dari selanjutnya yaitu kita akan mempraktekkan tentang materi trigger. Nah, sebelum masuk pada materi itu, pertama kita tambahkan tabel baru yaitu tabel obat dan juga tabel transaksi obat. Oke, kita menggunakan SQL aja. Pertama kita akan membuat tabel obat yang di dalamnya ada obat, ID obat sebagai primary key-nya, kemudian ada kode obat, nama obat, harga obat, dan stok obat. Oke, tabel obat kita sudah berhasil dibuat. Kemudian selanjutnya kita buat tabel transaksi obat. Kita selanjutnya buat tabel transaksi obat. Nah, di sini ada ID transaksi sebagai primary key-nya, kemudian ID pasien, ID obat, jumlah obat, dan total harga. Oke, sekarang kita buat. Nah, tabel obat sudah berhasil kita buat. Sekarang kita tambahkan forage key-nya untuk ID pasien dan untuk ID obat. Kemudian sekarang kita buat relasinya. Nah, kita akan relasikan ID pasien dari tabel pasien ke tabel transaksi obat. Kita buat relasi baru, forage key-nya. Kemudian sekarang kita buat relasi dari transaksi obat ke tabel obat. Oke, relasi sudah berhasil kita buat. Sebelum kita membuat sebuah trigger, pertama kita tambahkan beberapa data obat terlebih dahulu. Di sini saya sudah tambahkan 3 data obat. Ada amikacin stoknya 10 dengan ID 1, ID 2-nya amoxicillin stoknya 20, terus ID 3 ada betadine stoknya 5.
Nah, sekarang kita buat triggernya, yaitu dengan cara buat trigger, kemudian trigger. Yang pertama kita buat nama triggernya yaitu TG jual, kemudian tabelnya dari transaksi obat. Untuk update-nya atau triggernya yaitu setelah. Nah, sekarang kita masukkan uh, parameternya. Sekarang kita masukkan parameternya. Nah, di sini uh, trigger ini akan merubah atau mengupdate stok di data atau di tabel obat, yaitu dengan cara mengurangi stok yang ada dengan jumlah yang ada di tabel transaksi. Oke, kita tinggal simpan trigger ini. Nah, trigger sudah berhasil kita buat. Oke, sekarang trigger jualnya sudah berhasil kita buat. Oke, terlebih dahulu kita cek stok obat kita. Nah, di sini untuk amikacin ada 10, amoxicillin ada 20, betadine ada 5. Sekarang kita coba tambahkan transaksi baru, yaitu transaksi obat. Kita bisa tambahkan. Nah, di sini untuk ID transaksinya bisa kita kosongkan aja. Kemudian ID pasiennya kita bisa pilih siapa. Nah, misalkan ID pasiennya 6 atau Jahrudin. Kemudian kita akan menjual obat amoxicillin sebanyak 5. Harganya kita nolkan aja, kemudian kita kirim atau kita tambahkan transaksinya. Nah, transaksi sudah berhasil dibuat. Nah, sekarang kita coba cek ke tabel transaksi. Nah, di sini sudah ada transaksi karena sebelumnya saya udah coba untuk buat transaksi. Nah, di sini ada transaksi 3 dengan ID pasiennya 6. 6 ini Jahrudin. Kemudian ID obat 2 yaitu amoxicillin. Jumlah transaksi atau jumlah penjualan sebanyak 5. Sekarang kita cek stok obat yang kita miliki saat ini. Nah, sekarang sudah berkurang 5 karena kita sudah ada transaksi obat sebanyak 5 atau penjualan obat sebanyak 5 untuk amoxicillin. Jadi total stok kita sekarang ada 5. Sekian video praktek pada tugas 3 basis data. Saya Jarudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.